kita dengan berdoa dan berusaha semuanya pasti akan bisa terlaksana, akan bisa tercapai. Yang penting kita mau belajar dan mau bekerja keras, berani mengambil keputusan, mempunyai semangat pantang menyerah, kemudian menentukan perencanaan usaha. Nah, di dalam menentukan perencanaan usaha itu kita perlu yang spesifik, harus perencanaannya jelas, maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis, terus terukur program kerjanya, rencana harus dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya, kemudian achievable, jadi dapat dicapai, bukan ngawang-ngawang atau angan-angan aja. Kemudian realistik itu artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit juga, tapi pasti selalu ada tantangan. Nah, yang penting juga adalah time, adanya waktu atau batas waktu yang jelas. Bisa mingguan, bulanan, atau triwulanan. Baik, kemudian kita lanjut ke bisnis. Itu ada dua, yaitu bisnis real dan non real. Di dalam bisnis real itu udah jelas membutuhkan tempat bisnis yang memadai, perlu menjual atau produksi barang, membutuhkan karyawan dan gaji karyawan, membutuhkan modal besar dan tingkat pembalian modalnya lama, biasanya BIP-nya lama. Kalau non real atau virtual itu tempat bisnisnya tidak terlalu diperlukan, tidak menjual produksi barang, tidak perlu karyawan dan gaji karyawan, modal relatif kecil, tingkat pengembaliannya modalnya cepat biasanya. Nah, ini contohnya gerobak dorong. Untuk usaha bakso gerobak dorong aja kita butuh lebih kurang, kita estimasi aja 5 juta sekian. Tapi kalau untuk contoh bisnis non real atau virtual itu bisa trading forex, indeks, saham, atau sekarang yang baru ini yang dulu masih belum dilegalkan yaitu cryptocurrency, itu juga bisa ditradingkan, atau uang virtual. Sekarang sudah ada dengan di istilahnya sudah dilegalkan oleh Bapepti. Nah, bisnis yang cocok pada saat pandemi apa? Kalau itu pasti ada kendalanya, kalau yang tempat dan lain sebagainya. Ya pasti bisnis yang non real. Tapi di dalam bisnis ini kadang ada pro kontra juga. Saya bukan bermaksud apa-apa, tapi ada yang berpendapat bahwa bisnis trading itu judi atau bukan. Nah, itu yang kadang menghambat perkembangan kita. Tapi saya coba mengutip dari sumber dalam islam.com itu bahwa transaksi jual beli falas pada prinsipnya itu diperbolehkan asal memenuhi ketentuan ini. Tidak ada proses yang bersifat spekulatif atau ketidakjelasan, adanya transaksi berjaga-jaga, simpanan, dan transaksi mata uang sejenis harus sama nilainya dan dilakukan secara kontan dan tunai. Nah, jika berbeda maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku di pasar atau market. Kemudian di dalam pandangan Islam, unsur dalam trading yang harus dipenuhi itu antara lain akid, yaitu pihak-pihak yang menjadi pelaku dari transaksi. Maskud ilaih, yaitu barang dan komoditi yang memiliki nilai tukar dan memiliki jangka waktu. Kemudian sihat akad, yaitu proses ijab dan kabul, yaitu kesepakatan dan perjanjian yang berlaku. Jadi ada kesepakatan di dalam jual beli itu. Ada nilai tukarnya, ada pelaku transaksinya. Itu yang disyaratkan. Saya nggak mau membahas terlalu banyak tentang ini karena satu, ini juga bukan bidang dari kami sendiri, tapi kita mencoba mengutip dari sumber dalam islam.com supaya nanti tidak ada wah ini boleh apa enggak. Kalau judi itu kan biasanya semuanya tertutup, misalnya judi koprok itu kan dadu. Nah, itu apa istilahnya semuanya tertutup, kita nggak tahu nih keluarnya merah atau kuning atau apa. Nah, itu ditutup. Tapi kalau trading itu ada yang ditradingkan, ada kontraknya dan ada apa istilahnya terbuka. Terbukanya apa? Ada harganya naik turunnya, ada grafiknya, bisa dianalisis. Itu yang membedakan. Kemudian berikutnya, nah, bisnis trading indeks. Kenapa bisnis trading indeks? Indeks itu harga gabungan dari berbagai saham berdasarkan kategori tertentu di saham yang bisa menggunakan partisipasi secara keseluruhan. Maksudnya apa? Jadi di dalam indeks itu adalah gabungan beberapa saham
yang dikelompokkan berdasarkan ibaratnya fluktuasinya, yang fluktuasi kelompok rendah, menengah, dan yang tinggi fluktuasinya. Jadi ada beberapa saham yang digabung di situ. Itu indeks. Kemudian mengapa harus trading indeks? Karena akses beberapa indeks dengan satu akun perdagangan. Dan aksi pasar perdagangannya dari seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah ke internasional. Makanya transaksinya biasanya dalam bentuk dolar. Waktu trading yang fleksibel dan menggunakan leverage dengan jumlah modal kecil dan besar tergantung kemampuan atau modal trader. Nah, itu untuk modal itu fleksibel. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, kalau ditanya mau berapa Pak modalnya? Tergantung. Silahkan, minimal 10 dolar sudah bisa. Kemudian bagaimana bisa bisnis trading indeks? Diperlukan jaringan internet itu sudah pasti itu syaratnya. Dibutuhkan pembukaan akun trading. Itu untuk melakukan tradingnya pasti perlu akun untuk masing-masing trader atau orang yang melakukan trading. Kemudian bagaimana cara memiliki keterampilan trading? Bagaimana jika tidak memiliki keterampilan trading? Nggak usah khawatir. Zaman sekarang itu zaman milenial, zaman no, itu sudah banyak software-software yang menyediakan itu. Yang penting software itu adalah alat. Jadi jangan sampai ibaratnya kita punya motor itu untuk mempercepat perjalanan kita, tapi terus jangan terlalu percaya penuh sama alat. Kita juga tetap harus mengendalikan alat itu, ya remnya, ya spionnya kita harus lihat. Itu yang diperlukan dalam trading. Kemudian trader akan dibantu software tadi sudah, kemudian diberikan panduan cara. Oke, ini jika kesulitan instalasi, oke, diberikan pelatihan online. Nah, itu seperti saat ini mungkin kita bisa dianggap sebagai pelatihan online. Bisa sudah masuk kategori itu. Kemudian berikutnya, nah, kami bagaimana sistem bisnis trading index? Kalau nanti gabung di ini dibuatkan akun, itu bentuknya kerjasama trading. Sistemnya bagi hasil seperti ini. Jadi kalau depositnya 10 sampai 1000 dolar, 80%-nya nanti profitnya untuk trader dan 20% ke kami, 101 sampai 5000 itu 85% untuk trader, yang ke kami 15%, selebihnya 90% untuk trader, 10% untuk kami. Kemudian, nah sarana tadi sudah, jaringan internet, laptop sudah. Nah, tadi kita ngomong masalah alatnya. Alatnya ya. Mengapa perlu ambil peluang bisnis ini udah jelas, karena trading dalam akun sendiri, transaksi jual beli indeks dengan dijalankan secara otomatis, penarikan profit atau keuntungan akan diperoleh hari itu juga, diproses hari itu juga, bukan diperoleh, ya, deposit untuk transaksi sudah dijelaskan tadi. Anda membeli akun trading, berikut pembukaan akun trading, gratis biaya maintenance software. Nah, ini nanti jika mau, tapi yang jelas nanti yang penting adalah kita nanti belajar tradingnya. Ini nanti pendaftarannya, linknya akan saya copy. Kemudian kalau di TV itu iklannya tinggi-tinggi banget, sampai berapa juta itu sering banget kita nonton, tapi kita enggak. Karena kita nggak pernah iklan di TV, biaya mahal, jadi harganya pun juga terjangkau. Jadi hanya nanti per Januari akan 1 juta harganya. Tapi untuk saat ini masih harga diskon 50%, 500, dan pasti akan naik.